Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pada hari ini kita akan mengomentari atau mengcounter atau mereaksi sebuah pidato dari Habib Rizik yang sepertinya bisa menyihir dalam tanda kutip orang awam, orang-orang umum, orang-orang tidak tahu masalah, orang-orang yang tidak banyak informasi tentang agama, tentang Islam, tetapi terkena doktrin-doktrin. Nah, ini sasaran empuknya dari ceramah-ceramah para Habib, terkhusus hari ini adalah Habib Rizik Syihab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, HRS ini adalah sosok yang kontroversi dari dulu, yang sudah kita tahu adalah orang yang suka sekali marah-marah kepada orang-orang yang dianggap tidak sejalan dengannya. Catat, dianggap tidak sejalan dengannya, dan orang itu belum tentu salah, dan dia pun Habib Rizik belum tentu benar, tetapi sudah dipastikan dicap bahwa dialah yang benar dan orang itu yang salah. Sehingga dengan rumus ini sah-sah saja kata-kata kotor, caci maki atas nama agama ini, ya, atas nama memperjuangkan agama, menurut dia sumpah serapah, kata-kata kotor, hinaan-hinaan boleh dilontarkan kepada yang disebut musuh Allah itu. Soeharto nggak berani kurang ajar kepada Al-Quran, saudara. Jokodok kurang ajar kepada Al-Quran. Kalau ada yang nanya, Habib kenapa hina presiden? Dia hina Al-Quran. Jokodok. Oh, tapi Habib ini kan bukan ide dia, ini istana dia. Dia presiden, dia bisa larang, saudara. Bukannya bengong menikmati, dasar goblok, kurang ajar. Inilah pengkondisian yang menyesatkan itu. Mau tahu contohnya? Kalau memakai rumus ini, Anda akan enak mencaci maki orang. Katakan seseorang yang tidak Anda sukai dan Anda menyebutnya karena Allah, orang itu zalim kepada rakyat. Menurut Anda ini, maka Anda akan mengatakan babi, anjing, curut, monyet, kera, kebo. Ya, biasalah itu, rumusnya udah kita tahu semua. Maka mereka akan terus begitu. Aku benar, mereka salah. Aku boleh mencaci maki, mereka harus terima. Itu yang selalu dilakukan oleh para habaib Ba'alawi terutama. Bukan hanya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Taufik, dan Habib-Habib lainnya selalu mengambil posisi seperti itu. Sehingga mereka tidak pernah salah akhirnya. Tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa rendah. Inilah sebuah penyakit akut yang melanda para habaib Ba'alawi, yang mengantarkan mereka ke jurang kehancuran sekarang ini. Dan sampai sekarang pun mereka belum sadar, belum bisa bersujud di atas tanah sesujud-sujudnya sama dengan orang lain yang mereka anggap rendah itu. Itulah sebenarnya yang ingin kita obati, yang ingin kita nasihati, yang ingin kita ajak mereka berpikir tentang kemanusiaannya ini, tentang hakikat diri sendiri ini, hakikat hamba ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memberikan kaca yang besar kepada mereka. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan banyak yang tersadar dan kembali menjadi manusia tawadhu, merasa tidak berarti, merasa rendah, merasa tidak ada apa-apanya.
Salah satu yang mewarnai pemikiran ini adalah dalam himbauan ini. Kita dengarkan kalimat pembukanya. Tolong waspadai. Ada gerakan masif, sistematis, terkoordinir dengan baik untuk mengadu domba habaib dan kiai. Hati-hati. 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 Ada upaya terkoordinir, sistematis, terstruktur, masif untuk mengadu domba kiai dan habaib. Adu domba, mengadu domba, domba diperadukan. Adu domba, mengadu domba, domba diperadukan. Lagu Roma itu. Jadi adu domba ini adalah divide et impera. Jadi kata HRS ada upaya-upaya sistematis, terstruktur, masif, tukang ngadu domba, kiai dan habaib. Kalau di Garut mungkin iya banyak tukang adu domba itu. Ada dombanya besar-besar, ada tukang ngadunya, itu nyata real. Tetapi ini acara yang dibuat-buat, dombanya di mana? Dombanya yang mana? Tukang ngadunya yang mana? Masya Allah, ini hoax ya. Sampai saat ini belum kita temukan kiai mana diadu dengan habib mana. Yang satu dipanas-panasin kiai A, yang satu dipanas-panasin habib A, sehingga dua orang ini berantem. Tidak ada. Apalagi kemudian terstruktur, terorganisir, masif, ini pun tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa sebenarnya yang terjadi kalau begitu? Yang sebenarnya terjadi adalah kesadaran bersama, kesadaran kolektif. Karena melihat sebuah kemungkaran lah begitu. Melihat sebuah kesalahan yang mengusik hati nurani, maka masyarakat secara sadar bersama-sama mengingatkan. Itu kata kuncinya. Jadi bagaimana masyarakat melihat habaib ini, para Ba'alawi ini begitu bebasnya berbicara kotor, begitu bebasnya mencaci maki, begitu bebasnya memburuk-burukan orang lain yang tidak sejalan dengannya, itu udah dibahas di awal. Begitu bebasnya membuat doktrin-doktrin, begitu bebasnya menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk kepentingan mereka, maka muncul protes-protes dari masyarakat, sanggahan-sanggahan, bantahan-bantahan, dan yang paling krusial adalah bantahan terhadap nasabnya itu. Itu yang menjadi kesadaran kolektif, sehingga masyarakat semua berangkat dari kejengkelan itu, berangkat dari sikap kritis terhadap penyelewengan dalam tanda kutip para habaib ini. Maka mereka secara bersama-sama, kesadaran bersama, kesadaran kolektif, mulailah menyerang, memojokkan, bahkan membuli para habaib Ba'alawi ini. Jadi kesadaran bersama ini bisa jadi masif, bisa jadi terstruktur, bisa jadi terorganisir pada akhirnya. Terorganisir apa? Masif apa? Untuk mengingatkan habaib ini, untuk menyadarkan habaib ini. Jadi mereka yang senasib, yang sepemikiran, saling kontak, ayo kita ingatkan para habaib itu. Ayo gunakan media-media untuk mengingatkan mereka. Ayo kita berdakwah. Itu benar, ada kesadaran bersama sehingga menjadi kolektif. Jadi semacam pemberontakan kepada kerajaan Ba'alawi. Jadi kesadaran kolektifnya itu, terstrukturnya itu, masifnya itu bukan mengadu domba habaib dengan kiai, tetapi menghajar dalam tanda kutip oknum habaib ini. Jadi itu yang benarnya. Adapun tadi himbauan tadi mengadu domba, itulah yang diselewengkan, kata-kata yang
menyesatkannya itu. Mirip-mirip seperti perjuangan pribumi Nusantara, inlander, kerajaan-kerajaan, pejuang-pejuang, pekerja, buruh, dan orang-orang kecil lainnya yang ingin merdeka dari penjajahan Belanda. Mereka kan saling kontak, saling mendukung, saling merasakan penderitaan, saling merasakan kesengsaraan bersama, senasib sepenanggungan. Maka mereka kemudian berkoordinasi, terstruktur masif seluruh Nusantara untuk tujuan meraih kemerdekaan, melenyapkan penjajah dari bumi Nusantara. Tetapi oleh Belanda kemudian dikatakan ada upaya terorganisir, terstruktur, masif untuk mengadu domba Belanda dengan kerajaan-kerajaan Nusantara, misalnya begitu. Atau upaya terstruktur, terorganisir, masif untuk mengadu domba Belanda dengan Cina, Belanda dengan Inggris misalnya. Dia tidak sadar ini bukan upaya mengadu domba Belanda dengan siapapun, tapi upaya menyerang Belanda, menghancurkan Belanda itu sendiri. Itu analogi yang tepatnya. Jadi serangan-serangan ini bukan upaya mengadu domba habaib dengan kiai, tapi memang menyerang habaib, atau kalau dalam bahasa sopannya menasehati, menyadarkan habaib. Paham ya? Itu kira-kira analoginya fenomena sekarang ini. Lanjut ke kalimat berikutnya. Dari dulu sejak awal Islam datang ke Indonesia, saudara, sampai hari ini habaib dan kiai hubungannya sangat bagus, sangat baik. Bagaimana enggak bagus? Yang satu habaib itu merupakan zuriyatun Nabi, itratun Nabi, ahlu baitin Nabi, yang memang wajib untuk membawa panji Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara para ulama, para kiai, mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, saudara. Jadi zuriyah Nabi dengan pewaris Nabi haram untuk diadu domba, saudara. Pada kalimat pertama memang benar, dulu hubungan habaib dengan kiai itu zaman-zamannya Mbah Hashim, zaman-zamannya Ki Khalil Bangkalan, itu para habaib berakhlak mulia, menjalin hubungan baik dengan kiai. Karena mereka paham, mereka menjadi mulia, mereka menjadi dihargai, mereka menjadi dikenal masyarakat karena peran para kiai NU ini yang mendakwahkan, memohon kepada umat agar memuliakan habaib. Tetapi sekarang tidak. Sekarang hubungan habaib dengan kiai tidak baik-baik saja. Semenjak mereka punya kedudukan, punya kekuatan, punya bargaining power di Republik Indonesia, dan merasa satu-satunya pejuang Islam yang paling benar, maka akhirnya menyerang orang-orang atau kiai-kiai yang tidak sejalan. Bagaimana Habib Rizik menyerang Gus Dur, bahkan dengan kata-kata fisik yang buta, yang tidak melihat, dan lain-lain, yang kesemuanya mengarah ke fisik. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, bahasa ragu-ragu. Kemudian bagaimana dia mencela Islam Nusantara yang di dalamnya ada kiai-kiai, ada Kiai Ma'ruf Amin, ada Gus Muafiq, ada Kiai Mustamar, dan lain-lain. Bagaimana hubungannya dengan Abu Yamuh tadi juga tidak baik-baik saja. Bagaimana Bahar bin Smith dengan enaknya merendahkan Kiai Nusantara Gus Fuad Riyadi dengan sebutan si Fuad, merendahkan Kiai Nusantara yang keilmuannya ternyata mampu merungkatkan Ba'alawi, yaitu Kiai Haji Imaduddin dengan sebutan Imad, si Imad. Itu kan dua-duanya juga kiai, punya pesantren, punya santri. Bagaimana Habib Taufik mencela ulama-ulama di PBNU yang dekat dengan pemerintah dengan sebutan ulama anjing. Bagaimana Gus Yahya merasa tidak nyaman hatinya ketika dikatakan seperti itu. Dan banyak lagi
perilaku-perilaku habaib yang membuat kiai-kiai NU itu bersedih atau marah. Maka apa yang dikatakan Habib Rizik ini tidak benar. Seraya berbaik-baik mengambil hati orang-orang NU yang sekarang, ternyata dia lupa rekam jejaknya sendiri. Dia hanya ingin mengenang kembali dan seolah-olah kami baik-baik saja, kami dicintai oleh para kiai. Ternyata apa yang terjadi bukan adu domba, tetapi para habaib ini menyerang kiai, dan kemudian kiai dan para santri dan para pendukungnya yang tidak senang menyerang balik kepada habaib ini, Ba'alawi ini. Bagaimana Habib Bahar dengan entengnya mengatakan keturunan Wali Songo tidak ada lagi di Nusantara, putus. Itu sudah penyerangan terhadap kiai-kiai Nusantara, maka diserang baliklah Habib Bahar dan seluruh Ba'alawi. Maka dengan entengnya Habib Rizik, ada kelompok sistematis terorganisir masif mengadu domba kiai dengan habaib. Bukan mengadu domba, itu menyerang, memojokkan habaib karena ulahnya sendiri yang menyerang kiai-kiai Nusantara. Itu yang terjadi. Mohon jangan tertipu oleh kata-kata ini. Kemudian kamuflase yang lainnya adalah habaib itu zuriyah Nabi. Kalau kita ikuti kajian Kiai Haji Imaduddin, habaib itu bukan zuriyah Nabi. Itu pun berarti tidak benar. Habaib itu sebutan untuk klan Ba'alawi. Mereka menyebut diri mereka Habib, Habaib. Boleh menyebut Habib, Habaib, tapi status bukan zuriyah Nabi, bukan cucu Nabi lagi. Maka dalam hal ini selalu dikatakan zuriyah Nabi diadu domba dengan kiai. Itu pun tidak betul. Siapa yang zuriyah Nabi? Tidak ada. Siapa yang mengadu domba Anda dengan kiai? Tidak ada. Yang ada Anda diserang para kiai, para ulama Nusantara yang tidak suka dengan gaya-gaya habaib Ba'alawi ini. Maka hukumnya mengadu domba kiai ulama dengan habaib itu haram. Memang tidak ada yang mengadu domba, dan tidak ada habaib itu pewaris Nabi, karena mereka bukan zuriyah Nabi di mata kita yang sudah yakin dengan kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin yang penuh fakta itu. Jadi bagaimana ini? Himbauan ini buang ke laut. Ini penuh kebohongan, tidak sesuai faktanya, penuh rekayasa ucapan dan menipu orang awam. Dan memang ini ditujukan untuk muhibbin yang belum tahu apa-apa, yang taunya cuma didoktrin dan diarahkan. Nah, bahasanya pun hati-hati. Tetapi mereka yang sudah faham, insya Allah lewat saja seperti ini. Bahkan kita langsung menilai sosok HRS-nya ini, apakah dia pantas berbicara seperti itu, dan apakah dia pantas didukung lagi, mengingat track recordnya yang sudah kita ketahui bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.